Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kepada yang terhormat para asatidz dan ustadzat, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah, kepada yang terhormat Dewan Pengurus Masjid Istiqlal, Ustadz Ibrahim, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan duduknya kita sebentar di sini bisa menambah beratnya pahala nanti fil yaumil mizan dan menjadikan pengukur dosa-dosa kita insyaallah. Mari kita sama-sama belajar dari kitab Tuhfatul Arus karya Imam Mahdi Al-Istanbuli. Kali ini kita akan membahas tentang tema masih lanjutan yang kemarin, yaitu adab wanita dan rumah tangga. Fokusnya mentadabburi Quran surah Al-Ahzab ayat 33 hingga 34 insyaallah. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Ahzab 33 hingga 34. Ayat ini menjadi panduan Allah bagi kaum muslimah dalam menjaga kehormatannya dan juga menjaga ketenangan rumah tangganya, dan juga terkait dengan kemuliaan akhlak. Shahibul Kitab mengutip ayat ini dan menjelaskan bahwasannya di antara kemuliaan adalah seorang wanita itu senang di dalam rumah. Syekh Tantawi dalam
Tafsir Al-Wasit menjelaskan terkait dengan ayat yang tadi, waqarna fi buyutikunna, hendaknya kamu melazimi rumah kalian. Ilzamna ya nisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam buyutakunna, wahai para wanita, hendaknya kamu melazimi atau tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah keluar kecuali karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun hitopnya ini kepada istri-istri Nabi, namun ketentuan ini juga dianjurkan bagi seluruh wanita muslimah. Maknanya bukan berarti seorang muslimah dilarang keluar rumah secara total, namun menjadikan rumah adalah pusat aktivitas wanita, tempat tumbuhnya kedamaian, kasih sayang, dan juga pendidikan untuk anak-anaknya. Para ulama menjelaskan, فَإِذَا تَعَدَّى أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ عَمَلَهُ احتل النظام في البيت والمعيشة. Jika suami atau istri melampaui tugas utamanya, maka rusaklah sistem rumah tangga. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya seorang suami dan seorang istri perlu memahami apa yang menjadi tugas utamanya, sehingga dia tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menetapkan peran ibu dalam rumah itu sebagai sumber ketenangan. Bahkan Allah menyebutnya dengan sakinah, sakan, yang maknanya adalah sumber ketenangan dan bukan sebagai beban. Allah telah membebaskan wanita dari kewajiban nafkah agar rumah menjadi taman cinta dan tempat tumbuhnya anak-anak yang sehat dan cerdas. Seorang ibu yang terlalu kelelahan di luar rumah, maka akan sulit untuk menciptakan suasana yang teduh di dalam rumah. Dan hikmah di antara tetapnya seorang ibu di dalam rumah juga dijelaskan oleh Shahibul Kitab dengan mengatakan bahwasannya hendaknya keduanya, yaitu ayah dan ibu, menanamkan pendidikan Islam yang baik kepada anak-anak mereka, dan janganlah orang tua terus-menerus memasukkan atau membiasakan anak-anak itu dengan permainan terus dan kenyamanan, dan lalai terhadap apa yang perlu dipelajari oleh mereka. Hal ini menjelaskan bahwasanya orang tua perlu dan penting untuk terlibat langsung dalam pembinaan akhlak, dalam penanaman nilai. Ya. Maka pendidikan itu bukan hanya tugas guru di sekolah, namun yang menjadi utama adalah amanah bagi seorang ayah dan ibu di dalam rumah. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwasanya apabila orang tua fokus dalam penanaman nilai kepada anak-anaknya, membina akhlaknya, membiasakan ibadah dari kecil sampai besar, maka itu adalah pengaruh terbesar yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amal solehnya kecuali 3: sedekah yang jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Dengan demikian peran orang tua, khususnya seorang wanita di dalam rumah, bukanlah peran yang kecil
yang layak diremehkan. Justru itu adalah prioritas utama dalam pendampingan pendidikan anak, penanaman nilai, membentuk karakter, fondasi keimanan mereka sejak dini yang nanti akan menjadi amal jariah dan warisan yang paling kekal bagi orang tuanya setelah menutup mata. Tadi ayat yang kita sudah baca dikatakan waqarna fi buyutikunna, maka hendaknya kamu tetap di dalam rumah, tinggal di dalam rumah, wahai para istri. Lalu apakah maknanya istri wanita tidak boleh keluar rumah? Tentu tidak. Laisal maqsudu mulazamatul buyut wa innama ayyakunal bait aslan fi hayatihim. Ulama menyampaikan bahwasannya bukan berarti tidak boleh keluar sama sekali, namun menjadikan rumah itu sebagai poros kehidupan seorang wanita. Wanita boleh keluar rumah untuk berbagai kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, yang diridhoi oleh Allah. Misalkan seperti sholat di masjid. Dalam hadis dikatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah wanita untuk datang ke masjid. Demikian juga ketika haji, umroh, menjenguk orang tua, ya, atau urusan yang penting yang dibenarkan oleh syariat. Dan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, penting untuk mengingat adab, ya, dan tanggung jawab yang Allah titipkan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang istri keluar rumah, hendaknya dia melakukannya dengan izin dari suaminya. Seorang suami memiliki hak untuk mengatur hal tersebut demi kebaikan, demi keamanan dan keharmonisan rumah tangga. Maka bagi wanita yang bekerja di luar rumah, ketika suami Anda sudah memberikan izin kepada Anda untuk bekerja, maka itu merupakan amanah yang mulia. Istri perlu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tetap memelihara nilai-nilai keluarga pada saat di luar rumah. Itu adalah bagian dari amanah. Namun juga tidak kita lupakan bahwasanya tugas utama seorang istri, seorang ibu, ya, adalah dalam merawat keluarganya, dalam melayani suaminya, mengasuh anak-anaknya, dan menjaga rumahnya sebagai tempat tumbuhnya ketenangan dan sakinah. Maka dengan menyeimbangkan antara peran dia di dalam keluarga dan juga di luar, insya Allah apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang salihah itu akan meraih keberkahan, akan mendapatkan bimbingan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi amal yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan kekuatan kepada para muslimah dalam menjalankan berbagai perannya yang mulia. Di sini kita anjurkan kembali, mari kita populerkan kembali bahwa sebaik-baik wanita itu bukan yang paling cemerlang karirnya, bukan yang paling cantik parasnya, bukan yang paling populer, bukan yang paling banyak followersnya. Tapi sebaik-baik wanita, sebagai sabda Nabi SAW, khairun nisa'i raqibnal ibil, salihun nisa'i Quraisyin, ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dzati. Sebaik-baik wanita penunggang kuda adalah wanita Quraisy, yang paling baik dan penyayang kepada anaknya ketika masih kecil, dan paling perhatian kepada
kebutuhan suaminya. Masya Allah. Dan juga bagi wanita yang keluar rumah perlu memperhatikan adab ketika keluar rumah, seperti menjaga tutur kata ya, tetap tegas dan sopan saat berinteraksi dengan lawan jenis, sebagaimana hal ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya yang ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Demikian juga perlu berpenampilan yang sopan dengan menutup auratnya, dan juga dijelaskan di ayat yang berikutnya. Apa keutamaan wanita yang tetap atau melazimi rumah itu? Para wanita pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mereka menyaksikan bahwasanya para sahabat yang laki-laki mendapatkan kemuliaan jihad. Maka para wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, karena wanita tidak ada kewajiban berjihad. Mereka cukup tinggal di rumah dan menjaga, merawat anak-anak. Ya, seorang sahabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bil fadli wal jihad." Wahai Rasulullah, para laki-laki telah mengambil pahala jihad. Lalu apakah amalan kami yang setara? Rasulullah menjawab, "Man qa'ada minkunna fi baitiha fa innaha tudriku amal mujahidin." Barang siapa di antara kalian yang tetap di rumahnya, maka dia akan memperoleh pahala sebagai pahalanya para mujahid. Masya Allah. Jadi seorang wanita yang melakukan perannya di rumah, tetap menjaga amanah dari suaminya, merawat anak-anaknya, itu sudah mendapatkan pahala sebagaimana para sahabat yang laki-laki ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan betapa penting dan mulianya peran seorang wanita di rumah dalam merawat rumah tangganya. Sebagaimana juga Nabi jelaskan dalam hadis, "Man jahhaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza." Barang siapa mempersiapkan pejuang di jalan Allah, sesungguhnya dia telah berjuang. Jadi para istri yang di rumah, yang merawat anak-anak, sudah mendapatkan pahala yang setimpal, insya Allah. Betapa mulianya peran seorang ibu yang ikhlas merawat keluarganya, mengasuh anak-anaknya dengan penuh cinta dan adab yang mulia, sehingga menjadi generasi robbani yang patuh kepada Allah, yang kokoh untuk bangsa dan negara, dan menjadi